Ketika kita nggak kerja, nganggur gitu istilahnya, terus ada mindset kita untuk nikah, dengan berpikiran nikah, masalah itu akan kelar. Nah, justru kadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar. Kembali berjumpa bersama kita di Pratiwi Podcast, di mana kita siarkan langsung di Pratiwi Radio di 106,9 FM. Juga kita tayangkan ulang di channel YouTube kita Pratiwi Radio. Dan tentunya buat Anda pendengar bisa gabungan, memberikan saran, pertanyaan juga monggo di 083 8533 0-nya 5 kali. Dan kesempatan untuk di kali ini ya, kita juga sudah kedatangan narasumber di mana pekerjaan beliau adalah seorang karyawan atau buruh ya, Dre ya. Oh iya. Dan di sini Alif tidak sendiri, juga ada Andre. Ya, ada Andre juga. Kalau nggak disebut pulang nih Andre. Oke, kita langsung saja kenalan dengan narsum kita. Oke. Selamat datang nih, ada Mas Rizal. ya selamat datang. Terima kasih sempatnya. Mungkin bisa menyapa pendengar Pratiwi terlebih dahulu. Pendengar Pratiwi. Untuk kesempatan ini, saya jujur pertama kali ya. Jadi rasa gugup itu sudah jadi hal agak grogi lah. Iya. Itu udah menjadi hal biasa juga. Ya, tapi ya Liv ya, nama Rizal ini biasanya kalau di orang Madura itu panggilnya Icang biasanya. Kalau sampean ada nama panggilan Icang nggak? Iya, biasanya. Dipanggil siapa? Icang juga atau Icang? Ijal itu biasanya. Ijal. Iya. Ijal ya. Itu Bisa kayak jadi. editor kita kan Faisal ya, dipanggil Faisal. Icang ya. Tapi Rizal kebanyakan dipanggil Icang juga sih. Iya. Nama panggilan akrab gitu ya. Kalau yang di belakang layar, Dre, itu beda, Dre, distributor gitu. Iya. Oke. Ini kita biar lebih mengenal sosok dari seorang Mas Rizal. Dan yang paling utama, Dre, yang akan kita ulik dari pekerjaan seorang Rizal, Oke. buruh atau karyawan di salah satu toko yang ada di Kabupaten Bondowoso. Entah itu suka dukanya. Oke. Itu patut kita ulik, Dre. Betul, pengalaman kerjanya mungkin sebelum di sana mungkin ada kerjaan lain ya, itu dia. atau punya usaha gitu ya. Kita ulik-ulik ya. Ini karir pertama setelah lulus sekolah, Mas Rizal itu kerja di mana? Langsung kerja. Kalau boleh saya cerita itu, sebenarnya basic saya itu dari awal memang bukan di karyawan atau di tempat seperti itu. Lebih ke apa nih? Semasa SMA itu sering banget ikut organisasi. Organisasi apa kayak nih? OSIS gitu mungkin ya. Oke. Salah satunya seperti itu. Jadi sejak SMA itu memang tidak ada niatan buat awal lulus itu udah ada niatan buat kerja. Seperti itu. Jadi niatan saya itu kuliah, lanjutin pendidikan dan segala macam seperti itu. Soalnya yang saya kerja itu di situ tuh organisasi itu, Mas. Organisasi itu. Mungkin pengalaman berorganisasi Iya. gitu ya, lebih tepatnya ya. Memang apa sih yang didapat dari organisasi itu? Kalau di organisasi itu ya ilmu ya dapat, pengalaman dapat. Yang pertama itu kayak kita kan masuk di organisasi, paling tidak kita kan sering berbicara sama teman, presentasi, terus menyampaikan apa yang menjadi Topik pembicaraan. Iya, subject matter kayak gitu kan. Istilahnya public speaking itu di organisasi itu lebih terasa kayak gitu, Mas. Iya. Lebih terasa. Jadi apa yang ada di pikiran itu kadang gampang buat Sampaikan. Iya, digambarkan seperti itu. Di organisasi itu ya seperti itu. Jadi ketertarikan saya itu ke sana tuh, Mas. Kayak public speaking, terus gimana caranya menyelesaikan masalah tanpa masalah seperti itu, Mas. Mungkin pernah jadi ketuanya, ketua OSIS mungkin atau apa atau hanya anggota tapi suka.
Iya, sempat seperti itu. Jadinya gimana ya? Nah, kemudian ini kenapa sih maksudnya? Mungkin ini dulu, Liv. Jangan ke sana. Mungkin Mas Rizal ini di organisasi bagian apa? Mungkin ketua OSIS-nya, Liv. Pertama masuk ya masuk ke bagian inti dari itu ya, dari organisasi itu, tapi tidak pas ke pentolahnya enggak. Cuman kan masih awal gitu, Mas. Iya. Jadinya digeser ke sekretaris. Nah, di sekretaris itu kadang kita kan sering komunikasi sama ketua, sering koordinasi lah satu sama lain kayak gitu. Jadinya ini bekal saya untuk merangkak naik ke atas gitu. Memperbaiki kualitas diri ya Mas ya, dengan melakukan itu tadi pertemuan mungkin dengan anggota. Iya, sering koordinasi dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian kenapa nih? Padahal pengennya kan kuliah atau melanjutkan pendidikan. Gara-gara apa nih? Yang pertama itu ya faktor ekonomi seperti itu kan. Saya kan lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Jadi saya tidak mungkin mengedepankan keinginan atau ego saya kayak gitu, Mas. Iya. Tapi kan sampean bisa ikut kayak bidik misi, mungkin beasiswa di SMA kayaknya ada dulu, Mas. Bidik misi kemarin sempat saya jadi target kayak gitu, Mas. Jadi target. Terus saya kan sekolahnya bukan di negeri, Mas, istilahnya, Mas. Bukan di negeri, sekolah yang kental dengan organisasi NU lah. Oke. Bukan di negeri kan. Habis itu namanya juga sekolah baru, istilahnya kan baru gimana? Baru berdirinya aja sejak tahun 2014. Oh. 2014 kemarin. Iya. Jadi akses ke bidik misi itu kadang Agak terkendala, iya Mas, terkendala entah itu akreditasi, Iya, kayaknya terkendala sama betul. Mungkin berkas kayak gitu. Kalau bidik misi itu kan kadang butuhnya sekolah-sekolah yang bisa kayak bisa dipegang, bisa berkompeten kayak gitu, Mas, kadang. Itu jadi kemungkinan untuk lolosnya atau masuknya besar gitu ya. Iya, kadang. Iya. Rizal ini kenapa nih kok bisa memutuskan untuk resign atau berhenti? Alasan pertama itu yaitu penasaran kayak gitu, Mas. Kebetulan saya punya teman, itu pun jarang komunikasi. Sekali komunikasi itu kadang ngajak ngopi dan lain sebagainya. Yaitu Kak Holil itu sering ngobrol sama dia, kerja di mana Kak? Awal-awalnya cuman sekedar basa-basi kayak gitu. Terus dia ceritain kerjanya tuh kayak gini, kerjanya di PT ini, kerjanya seperti ini, di bagian lapangan. Nah, kadang saya mikir kayak gitu, kalau saya masih kerja di utama itu, ketika sales kunjungan itu, dia kan dari satu toko ke toko yang lain kayak gitu kan. Istilahnya itu tidak selalu terikat yang namanya pressure dari atasan gitu, Mas. Iya, tekanan dari atasan itu. Yang penting kerjanya beres, yowis kayak gitu. Nggak ada target berarti. Iya, gitu. Ada hal lain yang dilihat mungkin dari gajinya, wah ini lumayan nih, resign aja dah dari sini. Kalau dilihat dari seperti itu, iya juga. Iya juga, Mas. Beda tuh kan, Mas. Iya. Kalau di kayak SRC itu kan apa ya, Mas, istilahnya tuh kan cukup lah kalau anak muda seperti saya, cukupnya tuh hanya sama diri sendiri gitu. Jadi saya tuh mikirnya kalau saya keterusan seperti ini tuh kan bukannya tidak, istilahnya gimana ya, Mas? Iya, pokoknya ini ya, bukannya tidak bisa untuk menghidupin keluarga gitu. Tapi iya sekarang saya sendiri sekarang, besok ada istri, ada anak. Nah, ini ada gitu. istilah juga nih. Apa tuh? Kalau kamu mau menikah, ya menikahi wanita sih. Katanya sih ada kata-kata bijak gitu, Mas. Kenapa? Paling tidak kamu bisa membiayai dirimu sendiri sebelum membiayai orang lain. Gitu. Perbaiki diri sendiri sebelum perbaiki orang lain seperti itu. Ya, bisa juga. Kan kita membimbing istri nanti ya. Salah satu itu alasannya itu. Nah, ini sebenarnya banyak yang kita akan ulik ya dari sosok Rizal ini. Karena setelah di ekspedisi ini ya, kita nyebutnya ekspedisi kan ya. Setelah dari apa? TRC tadi? Dari SRC. SRC. Ya, SRC.
masuk ke ekspedisi dan lanjut ke pekerjaan inti yang sampai sekarang ditekuni, yaitu di salah satu toko bayi ya Mas ya, baby shop ya. Iya. Nah itu banyak yang akan kita ulik dan bahas di podcast Pratiwi kali ini. Buat Anda jangan kemana-mana, tetap di Pratiwi Radio Informasi. Di karir sebagai seorang apa nih? Setelah ekspedisi. Di SRC. Di bagian apanya nih? Kalau di SRC itu ya di pramuniaga itu Mas, di pelayanan, terus checker, terus gudang itu juga jadi satu Mas, kecuali satu kasir ini memang cari orang yang betul-betul teliti gitu Mas. Kadang minusnya saya ini yaitu ketelitian. Memang kalau bicara soal ketelitian itu gampang-gampang susah sih. Gitu. Teliti itu tuh yang dibutuhkan kalau di kasir. Jadi atasan tuh sudah tahu kapasitas saya tuh di mana, terus kemampuan kinerja saya tuh di mana gitu, tuh sudah tahu. Jadinya mungkin saya masih belum bisa dipasrahkan ke bagian kasir. Iya. Nah, yang di mana? SRC tadi ya? Itu ekspedisi kan? Bukan? Bukan itu Beda. Mas. Beda. Setelah itu di bagian ekspedisi baru Iya. ya. Oh, Di ekspedisi. iya. Barulah kenal lebih dekat yang namanya Holil tadi itu ya. Oh, satu tempat kerja juga dulu. Enggak Mas, beda. Beda perusahaan. Beda perusahaan. Iya. Tapi gimana selama di ekspedisi itu? Maksudnya antar barang. Oh ya, bisa nyetir mobil juga nggak? Maksudnya Nyetir ini kan mobil Holil bisa. kan ngantarnya pakai mobil ya sering katanya. Iya, sering. Kalau saya sih nggak bisa Mas. Soalnya kan di ekspedisi itu kan ada dua bagian. Di bagian pengiriman itu ada kargo sama sprinter. Nah kalau di kargo itu kan Mobil. iya pakai mobil. Barang besar. Iya. Terbox soalnya- biasanya. Volume barangnya itu kan besar. Iya. Kayak kalau misalkan kita kirim katakanlah spare partnya motor, tapi ukurannya besar, mesin contohnya, itu kan istilahnya berat itu Mas ya. Nggak mungkin dibebankan sama satu kurir. Soalnya kan kalau kurir itu pakai apa belakang itu tobos Iya. itu Mas, iya pakai tobos itu kan. Kalau bendanya itu terlalu berat, otomatis miring tuh Mas, miring. Jadi kondisikannya itu Susah. agak susah kayak gitu Mas. Jadi dibuatlah kargo. Kebetulan saya di bagian sprinter. Sprinter itu iya pakai motor. Sepeda motor itu ya. Paling jauh ngirim kemana dulu? Kalau dulu saya cover seluruh Bondowoso Mas. Soalnya ini kan yang saya masuk itu bukan ekspedisi yang sudah memang punya nama di Indonesia gitu Mas. Tapi maaf secara lah. Iya. Tapi ekspedisinya ini baru Iya. diberdirikan kayak gitu Mas. Jadinya untuk penambahan tenaga kerja di bagian kurir ini sulit Mas, sulit di ACC Mas. Mungkin lagi berjuang mungkin. ya, Mas, ya. Kurang lebihnya seperti itu. Biar lebih dikenal lagi gitu ya. Paling jauh kemana dulu? Ijen pernah? Kalau ke Ijen saya belum pernah Mas. Soalnya kan kalau ada kiriman ke Ijen itu Beda memang ada teman saya Mas. Teman saya itu kan ada senior saya. bagian wilayahnya masing-masing ya. Iya, bilang gini, "Nggak usah deh kalau ke Ijen, biar saya aja." Oh, enak Mas. saya dulu pernah ke Ijen dulu kan. Motor barang sampai ya. Mati motor. Wah. Mati motor punya saya Halo, dulu tadi. DG. Aduh, tapi pengalaman kayak gitu ya, Liv ya. Pengalaman. Bener Mas, pengalaman. Iya, ya. betul Mas. Sampai tersesat di tengah kebun kopi. Pernah. Cuman nganter satu barang. Satu barang. Astagfirullah. Dre yang Apa itu? jauh lebih kita ulik. Apa itu? Nah, ini posisinya Mas Rizal sekarang, Dre. Jadi Oh, iya, karyawan sekarang. atau buruh di salah satu toko bayi ya. Baby shop. Peralatan bayi. Iya. Nah, Baby ini shop. kan maksudnya Amit ya, nggak sesuai dengan apa ya tujuan Sang Rizal ini. Rizal. Iya, juga kalau Kenapa dilihat. harus dipilih ini? Nah Kalau iya, nggak, biasanya kan kalau di bagian kayak gitu biasanya cewek lah gitu kan. Kenapa Mas Rizal kok milih di Faktornya sana? apa? Faktornya apa gitu? Sebenarnya sih muter Mas kalau saya. Apa nyoba semua pengalaman? Jangan-jangan dicoba semua sama Mas Rizal. Iya betul Mas. Ya mungkin yang pertama waktu pas di JTL itu saya Iya. gimana ya Mas? Kan kita kan covernya ke seluruh Bondowoso kayak gitu Mas. Areanya. Awal masuk itu ya biasa aja, terus seperti biasa nyampe target lah kayak gitu Mas. Begitu dapat 2 bulan
itu volume barang makin banyak. banyak. Soalnya kan mungkin sudah agak punya nama kayak gitu Iya. kan. Agak banyak kayak gitu. Terus sering Pulang malam atau apa? Kalau pulang malam enggak sampai Mas. Cuman sering barang tuh stuck, numpuk di kantor. Nah, begitu barang tuh numpuk, turun atasan. Iya. Ngasih tahu ini kalau memang sudah tidak bisa, tidak mampu, istilahnya tidak sampai target kayak gitu Mas. Resign tidak apa-apa. Resign lah saya. Resign itu kembali targetnya ini memang saya tuh merasa tertantang sama pekerjaan lapangan kayak gitu. Iya. Iya, merasa tertantang di situ. Nyoba ke ekspedisi ini, ekspedisi itu. Terus saya coba. Tapi nihil. Nihil Di sisi iya, terima ya. nihil kayak gitu. Dan keadaan saat itu juga hampir hari raya. Jadi kan kalau misalkan hampir hari raya itu kebutuhan Banyak. banyak. Tuh. Gitu. Jadi ya sudahlah, enggak usah mikir sama keinginan, sama istilahnya sama apa yang saya kejar kayak gitu. Asalkan itu menjadi pemasukan, income, kenapa saya tolak kayak gitu Mas. Iya. Langsung Ya berubah sudah. ya. Karena keadaan kepepet, Faktor Sudah. keadaan berarti ya. Di buat lamaran dah, adanya lowongan pekerjaan saya masukkan semuanya dah. Dimasuki semua ya. Iya. Namanya juga orang istilahnya orang butuh kayak gitu lah Mas. sama Mas, aku juga pernah nganggur 1 tahun ya. Pokoknya setelah dari Jawa Tengah nih koperasi, nganggur saya Mas 1 tahun. Ya pokoknya kerja di pasar sapi sambil aktif di ojol gitu Mas. Pokoknya ya apa biar bisa udut kalau saya. Iya. Nah ya itu tadi Mas, pokoknya bisa membiayai hidupnya sendiri. Betul. Iya, jangan sampai beban ke orang tua, kasihan dari bayi udah dibiayai, digendong, dirawat, udah besar masih minta uang kan ya gimana gitu ya. Kayak kita juga punya apa ya, rasa sadar diri. Nah, Sadar diri. kalau Mas Rizal nih setelah cari lowongan di ekspedisi lagi, maksudnya mantik pengen kerja di lapangan lagi, nggak ada atau hasilnya nihil, barulah keterima di sini ya tadi. Iya, diterima di baby shop ini. Puasaan juga. Kebetulan. Pas puasaan ya? Iya Mas. Oh iya. Udah lama Mas di sini yang di baby shop? Hampir setahun Mas. Hampir setahun. ya. April ini sudah setahun. Tahun ya. Iya. Ada ancang-ancang mau Apa tuh, melangkah? Kalau seperti itu ya mestinya ada Mas. Soalnya kan kalau kita kerja itu kan istilahnya kan kasarnya kita kerjanya di toko kayak gitu kan. Toko itu kan kebutuhan Mas, kebutuhan orang. Jadi harus buka itunya minimal sih. Iya minimal itu 12 jam Mas. Nah, otomatis 12 jam itu ya kesita sama waktu kerja itu Mas. Kadang waktu buat keluarga, waktu buat saudara itu habis Mas. Habis ya. Tapi gimana? Maksudnya liburnya di sana dalam 1 minggu? Kalau libur sih namanya juga toko ya kembali itu kebutuhan tadi. Oh iya. Kalau libur ada, hak cuti itu ada, cuman Dipotong. dibatasi ya Mas. Udah Dibatasi. dipotong tapi gajinya. Sebulan ya, itu 2 kali tanpa potongan. Selebihnya lebih dari 2 itu ya potong biasanya. Berapa biasanya? Boleh Mas dikasih tahu kalau potong? Kalau potong ya gaji hari itu Mas. Ya pokoknya segitu deh ya. Pokoknya dalam Iya. ukuran Mas Rizal gaji segitu cukup lah ya untuk sebulan ya. Tapi istilahnya herannya saya tuh Mas kadang. Kenapa? Kalau di toko-toko lain itu dibandingkan ya Mas, gajinya tuh semua rata Mas. Rata. Rata. Tapi di yang saya tempatkan hari ini beda, ada posisi-posisinya. Jadi Beda gaji. income itu lebih bervariatif kayak gitu. Kalau di toko bayi gimana sih? Maksudnya apa sih yang menarik nih di sana? Mungkin Liv Apa deh? bawa bayi mungkin jalan juga lucu mungkin gitu mungkin ya. Atau malah ke kayak alat-alatnya, packing mungkin. Mungkin ada bonekanya juga Pas. Boneka Kalau bayi di sana tuh gitu. boneka tuh udah ada sih Mas. Enggak ada ya. Nggak ada. Berarti yang ada mungkin botol, dot gitu ya. Iya, perlengkapan itu kan istilahnya perlengkapan bayi. Gimana selama di sana di toko bayi? Lumayan sih Mas. Lumayan menantang atau apa Asik nih? atau gimana atau Ceritanya biasa itu aja? Mas. Ceritanya kalau misalkan anak-anak muda tuh Mas kan kadang kalau misalkan namanya juga
masih dalam pencarian jati diri Iya. siapa saya kayak Wis. gitu kan. Biasanya pencarian Bahasa jati diri kasarnya itu seperti katanya itu. waktu SMA katanya sih. Ya. Nah, sekarang itu gimana sih dari Rizal ini, maksudnya aktif juga nggak di organisasi? Ini kan banyak juga ya remaja-remaja meskipun lepas dari sekolah atau organisasi sebelumnya itu ikut organisasi lain. Masa Kalau nggak ada Rizal di sekarang, lingkungan rumah, di rumah dekat rumah, masa nggak ada di entah itu kecamatan, pemuda apa ya, di semacam RT-nya, remas masa mungkin nggak ya, ada remaja masjid atau apa. Karang Taruna biasanya kayak gitu loh. Kalau keinginan ikut ya ingin masuk itu masih ada mas, istilahnya masih berminat lah gitu kan. Ya. Cuman minusnya saya itu kan sekarang tuh di Waktu. waktu mas, Iya. waktu memang. Kadang sampai rumah itu iya sudah males-malesan kayak gitu mas. Iya biasanya pulang kerja biasanya Full malas seharian kerja ya dari tiduran. jam berapa? 9, jam 8, jam 8 Jam pagi. 8 sampai 8 pagi itu mas. Pulangnya jam 12 jam. jam 8 malam. Jam 8 pagi. Itu dari Minusnya waktu, ya di situ. Dre. Faktornya waktu. Sebenarnya keinginan untuk mengikuti organisasi Iya, itu itu. masih pengen Masih ya. ada, masih ada sampai sekarang tuh kadang masih ada. Iya. Melihat teman-teman saya, rekan-rekan saya yang ya maaf ya, dulu yang masih menjadi anggota saya, bawahan saya, sekarang tuh sudah bisa Memimpin. dijadikan pentolan di masing-masing organisasi yang dia masuk. Iya. Itu balik lagi ya, maksudnya Iya. keinginan sendiri selain juga apa ya? Faktor keberuntungan, Dre. Keinginan yang tidak bertemu dengan keberuntungan, Mas. Tapi Betul. yang luar biasanya dari sosok Rizal ini nggak malu, Dre, sama kayak Alif lah, kayak Andri juga. Maksudnya sebagai ojol atau karyawan buruh ya. Sama kita buruh juga, Bang. Sama swasta. Nggak ada yang perlu disembunyikan ya. Dre. Ngapain? Ngapain? Namanya orang cari nafkah, cari Cari uang, rezeki. kehidupan ya, cari rezeki yang penting halal daripada mencuri. Lakukan. Iya betul mas. Iya kan? Daripada mencuri. Nah, ini keinginan dari sosok Rizal ke depan apa sih? Ya, apalagi awal tahun nih 2023 apa pencapaian yang masih belum menurut Mas Rizal yang dicapai? Kebanyakan saya kan kerja di indoor kan, di toko kayak gitu Iya. kan mas. Iya. Setidaknya ini menjadi bekal saya nanti kalau misalkan saya ada modal untuk usaha itu mas. Kalau keinginan untuk buat usaha sendiri tuh ya ada sih mas sebenarnya. Mas. Modal pasti ya. Iya modal salah satu kendalanya itu ya. Tenang katanya koperasi modal tinggal Oh, ngambil. jangan, Dre. Apa Dre? Saya nih mas ya pernah kejadian. Wah, ini lagi-lagi cerita hidupnya Alif nih, Dre. Kehidupan salah. Pokoknya ya kerja di salah satu finance, Hah. motor kredit, kipas kredit, HP kredit, serius, sumpah ini. Kok bisa tuh mas? Itu gara-gara mungkin dari penghasilannya, pokoknya luar biasa selain dari gaji Iya, pokok, ada gaji pokok. insentif, ada JPR-an. Luar biasa dulu, Bre. Foya-foya. Tapi ya gitu, biaya kenakalan. Nah, Ya itu, salah satu kan saya udah faktor bilang ya. barusan foya-foya. Pergaulan mungkin, Iya, lingkungan. pergaulan. Iya, soalnya Itu kalau udah pengaruh ikut memang mas. temen mas ya, ini kan saya sendiri selama ini atau sebelum di radio ya kerjanya di luar kota, jadi gampang terpengaruh, bukan gampang terpengaruh sih, balik lagi ya ke diri sendiri. Jadi kayak biaya kenakalan itu selalu muncul gitu mas. Terus beda juga Mas ya. Bukan berarti saya merendahkan Bondowoso. Ya kan Jember sama Iya. Bondowoso mungkin kalau dilihat kasat mata kayaknya ramean Jember. Karena banyak universitas negeri di sana kan. Lihat dari sana aja udah kelihatan gitu ya. Ini pergaulannya beda mungkin ya. Oh, nah, Dre, balik lagi nih, Dre. Sosok luar biasanya dari seorang Rizal yang masih apa ya, masih berkeinginan untuk ya melanjutkan atau berpenghasilan, salah satunya bekerja ini. Nah, mungkin ada saran, pesan mungkin untuk pemuda. Ini kan seperti kita ketahui ya, atau kita kan sering ya, Dre, ya, melihat di berita-berita, terutama di Bondowoso, pengangguran itu banyak, Dre. Banyak menganggur. Setuju kan? Betul. Setuju. Nah, Tapi katanya ya ini sesat mungkin. kok bisa sesat, Dre? Katanya kalau nganggur nikah aja nanti rezekinya dari Rezekinya istri, datang sendiri. datang dari istri gitu. Percaya, Dre, kayak gitu, Dre? Percaya nggak percaya? Kalau menurut saya sih ya Mas ya lebih baik semuanya itu dipersiapkan. Betul. Memang saya nggak pernah nyalahkan kalau Keadaan. orang nikah gitu ya harus punya kerjaan dulu. Saya nggak nyalahkan kayak gitu kan. Tapi kan kita realistis gitu. Realistis ya. Harus ada persiapan. Nah, Betul, mungkin Mas. punya tanggapan tersendiri. Ya, Rizal. gimana kalau Mas Rizal? Pandangannya Mas Rizal? Kalau tahap selanjutnya mesti kan namanya juga manusiawi ya. Iya. Menikah itu. Kalau
seperti yang dikutip sama Mas Andre barusan, ketika kurang atau udah punya rezeki atau gimana, kurang rezeki, anggaplah nggak punya kerjaan. iya, terus gitu ya. menikah baru punya kerjaan. punya rezeki itu. Nah, punya Kalau rezeki. menurut saya sih istilahnya itu mohon maaf ya Mas sebelumnya ya Mas, mohon maaf. Istilahnya mengobati penyakit dengan penyakit. Mengobati penyakit dengan Iya, mengobati penyakit dengan penyakit. Maksudnya? Ketika kita nggak kerja, nganggur gitu istilahnya, terus ada mindset kita untuk nikah dengan berpikiran nikah, masalah itu akan kelar. Nah, justru kadang Nambah masalah. iya nambah masalah kayak gitu tuh Mas. Istilahnya lebih tepatnya ya. iya nambah Anaknya masalah orang. kayak gitu Mas. Ya sejujurnya saya masih belum pernah mengalami itu Mas, tapi setidaknya dari penglihatan saya terhadap teman saya ini ya seperti itu. Dre, sama Dre. Seperti itu Mas. Lagi-lagi sama Dre, artinya apa ya? Ngelihat teman sendiri Dre nikah muda. Dari situ kadang juga ngeri saya itu. Iya Mas, kalau Iya, misalnya katanya teman-teman nih ya, akabin aku nyaman di Aden, ongguan kau tak licik. Tahu saya sebulan jelas, tanya Pak sebulan ongguan kok. Di situ ya mental diuji, Betul, ya, Mas. kesabaran lain-lain. Mas Andre sendiri sudah nikah apa gimana? Belum masih. Masih belum. Tapi udah ada. Oh, alhamdulillah sudah Mas. Sampai udah nikah Mas, udah nikah sampai. Belum saya Mas, masih belum nikah Mas. Tapi gimana nih, maksudnya pengen cepet nikah pokoknya atau apa? Atau nabung yang banyak dulu. Hah? Oke. Nikah kalau menurut saya sih Mas, menurut saya pribadi ya. Nikah bukan seperti absensi kantor yang harus datang tepat waktu sih Mas. Iya. Yang harus datang tepat waktu, tapi nikah saat saya siap kayak gitu Mas. Saat saya siap dan sanggup. Kalau cuman siap doang tapi tidak sanggup, menurut saya sih percuma sih Mas. Percuma ya. Dan juga sebaliknya, sanggup doang tapi belum siap, percuma juga sih Mas. Percuma juga ya. Iya. Jadi yang perlu dipersiapkan yaitu persiapan sama kesanggupan diri sendiri. Luar biasa Mas Rizal. Luar biasa. Makanya Andre ini nggak yakin kalau Mas Rizal ini orangnya kayak anggaplah introvert kan di Iya. dalam rumah terus, no lab gitu ya. Iya. Ternyata Amit dia public speakingnya enak lo ngomong dari tadi ya. Mas Rizal, memang tadi ada yang luput nih. Apa itu? Pesan-pesan tuh buat remaja nih. Iya, Maksudnya terakhir apa mungkin sih? ya. Sekaligus menutup perjumpaan Untuk kita perjumpaan di kita nih. Kalau saya pribadi ya dalam konteks dari tadi kan kita bicara yang pertama konteks pekerjaan. Iya, sama hubungan kita sama manusia itu menikah gitu. Kalau dari konteks pekerjaan itu jangan pernah bosan mencoba hal-hal yang baru. Kadang dari hal-hal baru itu akan tumbuh-tumbuh pengalaman yang baru lagi. Seperti itu. Malah bisa jadi apa ya, hobi kita sehingga Ya. kita lama di tempat itu. Seperti itu. Kalau dari konteks hubungan sesama manusia Sekarang itu, gini ya. iya. Oke. Yaitu yang pertama kesanggupan sama kesiapan. Seperti itu sudah. Sanggupan Dan kesiapan. Iya. Oke, luar biasa untuk podcast kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Mas Rizal udah menyempatkan iya. hadir di Pratiwi Radio. Kemudian Sama-sama. Alif dan Andre mau pamit nih Dre. Mau pamit nih ya? Waktunya, Aduh, udah mepet mepet. Nah, pokoknya terima kasih banyak. Luar biasa, banyak sekali yang bisa kita ambil ilmu atau apa ya tadi ya yang Sharing-sharing disampaikan oleh Mas Rizal. Pokoknya terima kasih banyak, dan buat Anda terima kasih juga sudah menonton kita di streaming ya di Instagram kita Pratiwi Radio. Akhir kata saya Alif Fatoni Dan saya Andriawan pamit. Terima kasih dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.